atau dan lainnya. Ma'a bayani hukmir riba, termasuk kita juga akan menjelaskan tentang hukum-hukum riba. Wa ba'dil buyu'il muharramat, dan sebagian tentang perkara jual beli yang diharamkan. Nanti kita bahas juga itu. Ala madhabil imamil mujtahidil alami Muhammad bin Idris. Jadi yang kita kaji ini, kitab ini mengikuti madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mujtahid, ya. Kelasnya sudah mujtahid. Mujtahid itu orang yang satu, harus hafal Al-Quran. Satu itu. Dua, 1 juta hadis. Nah kita ini nggak mampu ke sana. Pura-pura hafal Quran tidak. Makanya kita harus mengikuti atau menjadi muqallid, ya, mengikuti imam mujtahid. Nah, orang yang boleh berpendapat itu orang yang sekelas mujtahid mutlak. Nah, kalau kita tidak boleh berpendapat sembarangan, ya. Seandainya agama ini diperbolehkan berpendapat, maka orang itu banyak orang yang berpendapat. Ya. Al-isnadu minaddin, ya, la qaulu masya'a masya'a. Agama ini dibangun dari sanad, ya, yang bersambung sampai Rasulullah. Jika tidak dibangun dari sanad, maka orang itu bisa berkata apa saja. Nah, jadi yang boleh berpendapat itu adalah imam mujtahid. Paham maksudnya? Nah, jadi gitu. Makanya, nah, sampean-sampean ini ngaji pada saya ini, ya saya ini apa? Ya saya sampai nyambung kepada mu'alif ini. Dari siapa? Dari guru saya langsung, ada melalui jalurnya banyak. Syekh Thorik, langsung dari syekhnya. Syekhnya Thorik itu adalah mertuanya penulis ini. Muridnya itu Gus Lukman. Jadi Gus Lukman itu sudah di Lebanon, alumni Lebanon. Jadi dia kuliah di sana dan gurunya penulis ini. Dan saya juga ngaji ke Gus Lukman. Berarti jalur saya bisa lewat Gus Lukman, ya kan? Bisa lewat langsung kepada mertuanya, yaitu Syekh Thorik. Berarti sanadnya nyambung. Penulis ini, ya, sama mertuanya itu muridnya Syekh Abdullah Al-Haruri. Syekh Abdullah Al-Haruri itu muhaddis, orang yang hafal hadis, ya, orang yang hafal kutubus sittah. Sama derajatnya seperti Mbah Hasyim Asy'ari. Muhaddis itu Syekh Abdullah Al-Haruri meninggal tahun 2008. Jadi masih baru. Jadi ulama yang dianggap mujaddid abad ini. Mujaddid itu apa? Bukan orang yang memperbarui, tidak, tetapi orang yang membersihkan syubhat-syubhat akidah. Paham maksudnya? Sekarang ini kan banyak syubhat akidah. Contoh tadi, terserah di atas ini syubhat itu, syubhat. Paham maksudnya? Nah, kita bersihkan. Itu enggak benar itu. Paham maksudnya? Kita lanjutkan. Asy-Syafi'i yang dijuluki Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi Al-Quraisyi Al-Muttalibi radhiyallahu taala anhu al-Maulidi sanata mi'atin wa khamsina lil hijriyah. Ya. Imam Syafi'i ini itu kan ada catatan kakinya kan. Itu nyambungnya kepada leluhurnya Rasulullah itu sampai kepada Abdul Muttalib, ya. Jadi huwal imam mujtahid Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib. Nah, sampai di sini. Jadi nyambungnya sampai seterusnya itu sama dengan Rasulullah. Ya, bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhir bin Malik bin Nadri bin Kinanah dan seterusnya. Ya, paham ya? Nah, jadi Imam Syafi'i itu bangsa Quraisy. Nah, yang sudah
sudah diberikan petunjuk oleh Rasulullah, di mana ada seseorang yang dari bangsa Quraisy ilmunya menyeluruh ke bumi, ilmunya ke penjuru pelosok dunia. Nah, siapa? Ini dia orangnya, Imam Syafi'i. Nah, seperti itu. Dari bangsa Quraisy, ya, dan ilmunya ke seluruh penjuru dunia. Nah, seperti itu. Hadisnya begitu ya, kurang lebihnya begitu. Nanti coba kita baca lagi nanti hadisnya. Al-mutawaffas sanata mi'ataini wa arba'. Summa bayanil wajibatil qalbiyati. Nah, termasuk nanti juga akan dijelaskan kewajiban qalbiyat wa ma'asil qalbi wal jawari, termasuk maksiat-maksiatnya hati dan anggota badan. Jamu jarihatin wahia a'dhaul insan, ya, semuanya anggota badan seluruhnya. Kal lisan. Nah, lisan ini bentuknya kecil tapi dampaknya luar biasa. Jirimnya kecil tapi dampaknya besar. Maksudnya begitu. Nah, makanya kalau kita berbicara itu kutibalaka au alaika, akan dicatat pahala atau dosa. Paham maksudnya ya? Kutibalaka au alaika. Ya, jadi begitu. Mim batni wa ainin wa udunin wa yatin wa farjin wa rijlin summa bayani ma'asil badani liyukhtamal kitabu bi faslin ukita li bayanil taubat. Ya, termasuk ditutup tentang taubat. Ya, maksiat lisan, maksiat perut, maksiat mata, udun apa, kuping, yatun tangan, farjin farji, warijlin kaki, dan seluruh maksiat-maksiat badan, dan akan ditutup di kitab ini di pasal bab taubat. Bagaimana cara bertaubat yang benar? Taubat itu seandainya orang itu tergelincir ke dalam kekufuran, maka taubatnya harus masuk Islam terlebih dahulu. Paham maksudnya? Nah, kalau sudah tergelincir ke dalam kekufuran, dia sampai keluar dari agama Islam, maka kata-kata istighfar itu tidak berarti baginya. Kenapa? Dia belum Islam. Istighfar berapapun justru malah akan melecehkan Allah, karena dia orang kafir. Maka taubat yang benar adalah bersyahadat terlebih dahulu, baru beristighfar. Bang, nah ini makanya nanti dijelaskan di bab terakhir. Al-aslu asal dari kitab ini alladzi akhadha minhul muallifu kitabahul mukhtasara huwa kitabus sulamit taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiq. Asal dari kitab ini diambil darinya, dari muallif ini, dari kitab apa? Asal kitab Mukhtasar ini, ya, mu'alif menulis kitab Mukhtasar ini diambil dari kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq. Nah, ini judul kitabnya. Nah, Sulamut Taufiq itu menurut sebagian banyak orang kitab yang kereng kalau bahasa Jawa nih. Ya, tapi ya memang harus dipelajari, karena ini kitab juga direkomendasikan Mbah Hasyim Asy'ari untuk pertama kalinya dipelajari. Ya, dalam Adabul Alim wal Muta'alim, Mbah Hasyim Asy'ari menerangkan bahwa pencari ilmu atau santri pemula, cara bahasa Indonesia nih, santri pemula harus mempelajari kitab yang namanya Sulamut Taufiq. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah diringkas dan sudah disyarahi, ya, yang ada namanya, dikasih judul namanya Al-Qaulul Jali. Sudah diringkas, sudah ada syarahnya. Ini syarah, termasuk syarah dari Mukhtasar. Al-Qaulul Jali ini termasuk syarah dari Mukhtasar Abdillah Al-Harari.
ba'dil fuqaha'il hadramiyyin wa huwal alimul faqih Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir. Kitab Mukhtasar itu ditulis siapa? Abdullah Al-Harori. Sedangkan penulis kitab Sulamut Taufik itu siapa? Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir. Jadi sama-sama Abdullah. Ya, paham ya? Nah, jadi ini mempunyai keutamaan yang luar biasa. Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Asy-Syafi'i Al-Alawi Al-Mauludus Sanah alfin wa mi'atin wa ihdawatis'ina wal mutawaffas sanata alfin wa mi'ataini wasnataini wa sab'in. Tusira kitabuhu summa dumina ziyadatin kasiratan min nafaisil masail. Juga kemudian ditambah sebagian dari perkara-perkara yang pokok. Ya, perkara-perkara yang pokok dari kitab Sulamut Taufik tadi. Takshifu maknunatin hadal kitabi wa tudihuhu ma'ahad fi madakarahu. Ya, Syekh Abdullah bin Husain. Ya, juga membuang yang tidak termasuk perkara ad-daruri. Apa? Contohnya tasawuf. Di dalam Sulamut Taufik itu kan ada bab tasawuf. Nah, ini dibuang oleh Syekh Abdullah Al-Harori. Tidak dipakai. Kenapa? Karena tidak termasuk ilmu yang daruri, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf. Nah, kemudian dikasih ilmu-ilmu yang pokok yang memang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf. Mimma la yadkhulu tahta maudu'il kitabi, yang tidak merubah tujuan dari kitab Sulamut Taufik. Li'annal muhtasira rahimahullah arada ayyajma'a fi hadzal kitab daruriyatin min ilmiddin. Ya, jadi karena tujuan dari mu'alif Mukhtasar tadi rahimahullah menginginkan bahwa Mukhtasar ini dikumpulkan ya untuk perkara-perkara yang daruriyat dari ilmu agama. Wa hadhil umuri laisat minha.